Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi untuk kita semua. Hari ini ayo kita belajar biologi bersama Mr. RD. Topik kita yaitu paket 1 tentang biologi sel, struktur dan fungsi bagian pertama. Sebelumnya kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan sel itu ya. Jadi sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup, dimana dia bisa dipandang sebagai satuan atau unit. Nah, nanti kita pecah ya, ada satuan struktural dan ada satuan fungsional. Apa bedanya? Dipandang sebagai satuan struktural jika sel itu menjalankan atau menyusun dari makhluk hidup itu sendiri ya. Dan dipandang sebagai satuan fungsional jika sel itu adalah unit terkecil yang mampu menjalankan struktur dasar kehidupan ya. Jadi maksudnya gimana tuh? Fungsi dasar kehidupan yang kita maksud ya itu contohnya misalnya respirasi, bergerak, bereproduksi dan lain-lain ya. Macam sel. Jadi pada setiap tubuh makhluk hidup itu terdapat berbagai jenis sel. Di antaranya bisa kita klasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya. Jadi nanti ada sel tubuh atau sel somatik dan ada sel gamet atau sel kelamin ya. Kemudian yang kedua itu berdasarkan keberadaan intinya. Ya, maka nanti kita pecah menjadi dua juga ya. Ada yang namanya prokaryotik dan ada yang namanya eukaryotik. Apa bedanya? Dari kata yang pertama prokaryotik dulu ya. Ada kata pro artinya sebelum dan karyotik atau karyon ya, yaitu inti. Berarti dia belum memiliki inti sesungguhnya. Kenapa? Karena dia belum memiliki membran inti dan dia belum memiliki sistem endomembran, maka struktur selnya masih sangat sederhana. Contoh organismenya yaitu kelompok Monera, yaitu kelompok sel bakteri dan cyanobacteria ya. Ini dia gambarnya. Nah, perhatikan ya. Yang ditunjuk oleh tanda panah itu adalah materi genetiknya. Karena belum dibungkus oleh membran inti, maka dia bercampur dengan sitoplasma. Berbeda halnya dengan eukaryotik, yang berasal dari kata eu artinya sebenarnya dan karyon artinya inti. Berarti dia sudah memiliki inti yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di sana nukleusnya sudah dibungkus oleh suatu membran ya. Dan dia memiliki sistem endomembran. Misalnya memiliki retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom ya. Itu. Sehingga nanti strukturnya bisa lebih kompleks kita bandingkan dengan prokaryotik. Contohnya misalnya ditemui pada sel hewan dan sel tumbuhan ya. Ini dia. Kita perhatikan ya adik-adik. Nah, di sana ya itulah keberadaan intinya. Jika kita bandingkan dengan si Monera tadi, jelas struktur pada eukaryotik jauh lebih kompleks dan lebih tinggi tingkatannya. Sekarang kita tinjau terlebih dahulu bagaimana struktur sel itu secara umum. Ya, jadi struktur sel itu terdiri atas inklusio atau bagian yang mati. Dan nanti ada juga berupa protoplasma yang merupakan bagian yang hidup. Kita tinjau apa sih bagian yang mati atau bagian yang tak hidup dalam satu sel. Nah, itu contohnya adalah dinding sel ya, dimana dia tersusun atas selulosa dan lignin yang fungsinya untuk memproteksi dan memperkuat sel itu ya. Nah, sementara nanti yang kedua ada yang namanya isi vakuola. Jadi isinya ya yang mati, bukan vakuolanya. Nah, isi vakuola ini bersifat mati ya, karena hanya berupa cadangan makanan ya, minyak atsiri maupun sisa metabolisme pada sel itu sendiri ya. Kemudian kita tinjau lagi ada bagian yang hidup atau protoplasma. Kita tinjau bagaimana sifat dari protoplasma terlebih dahulu, yaitu kita lihat dari sifat fisiknya dan ada sifat kimianya ya. Sifat fisik protoplasma itu diantaranya ya, dia memiliki ukuran molekul antara 10 pangkat negatif 3 sampai 10 pangkat negatif 1 mikron ya. Sehingga nanti bagian molekulnya ini bersifat koloid ya. Itu dia. Kemudian nanti sifat fisik lainnya itu terjadi gerakan Brown, yaitu gerak partikel secara acak dan bebas ya. Selain itu juga ada gerak siklosis, misalnya ada gerak rotasi dan sirkulasi yang terjadi pada protoplasma. Kemudian ada efek Tyndall, yaitu efek yang sifatnya menghamburkan cahaya ya. Nanti efek Tyndall ini akan lebih jelas dibahas pada sistem koloid ketika pembelajaran kimia ya adik-adik ya. Oke, sekarang untuk sifat kimia dari protoplasma itu dikatakan memiliki
biomolekul ya. Bio artinya hidup, molekul ya berarti molekul penyusun kehidupan ya. Misalnya ada air ya, maupun unsur atau senyawa. Nah, di sini kita pecah lagi ya. Ada unsur atau senyawa yang sifatnya organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat ya. Dan ada yang sifatnya anorganik, misalnya zat besi, tembaga, zinc, kalium. Kemudian kita bahas lagi di sini ada bagian-bagian penyusun dari protoplasma ya. Di antaranya ada organel sel, kemudian juga ada sitoplasma ya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian selain itu nanti protoplasma ini kan dia adalah bagian di dalam sel, dimana nanti dia harus dibungkus ya supaya dia tidak terhambur. Maka nanti pembungkusnya yang kita sebut sebagai membran sel. Oke, kita tinjau lagi di sini membran selnya itu ya. Apa sih sifatnya? Yaitu bersifat selektif atau semi permeable. Artinya ada zat yang boleh masuk dan ada zat yang tidak boleh masuk dari dan ke dalam sel ya. Kemudian fungsinya ya karena dia tadi menyeleksi ya kan ya, berarti dia sebagai reseptor ya yang bisa menandakan oh ada zat yang berbahaya, maka nggak boleh keluar masuk dari sel gitu ya. Oke, dan karena dia bisa membedakan zat yang berbahaya dan tidak, maka dia berfungsi sebagai proteksi bagi sel itu ya. Nah, itu dia. Kemudian, bagaimana strukturnya ya? Strukturnya itu mengikuti model mosaik fluida atau kita sebut sebagai fosfolipid bilayer ya. Ya, dari kata bi artinya dua, layer itu artinya lapisan ya. Berarti dia dua lapisan fosfolipid ya. Gimana gambarnya begitu ya? Iya. Kemudian, penyusunnya, apa sih penyusunnya? Yaitu kita lihat penyusun utama dari membran sel itu ada karbohidrat, protein ya. Nanti protein kita pecah, ada protein integral ya. Dari kata in artinya dalam, berarti dia protein yang tertanam sampai ke dalam sel ya. Kemudian nanti yang kedua ada protein perifer, yaitu protein tepi ya, yang dia hanya nempel aja tuh di bagian sisi luar dari membran ya. Gitu. Kemudian nanti penyusunnya selain protein ada lemak atau lipid ya, dan juga ada fosfat. Nih, ketika karbohidrat bersenyawa dengan protein, itulah yang kita sebut sebagai glikoprotein ya. Itu. Kemudian nanti jika karbohidrat bersenyawa dengan lemak atau lipid, maka nanti kita sebut sebagai glikolipid ya. Nah, kemudian nanti jika ada lemak yang bersenyawa dengan fosfat, itulah yang kita sebut sebagai fosfolipid. Nah, ini dia kalau kita perbesar gambarnya ya. Nanti ada bagian kepala namanya fosfat ya, yang sifatnya itu hidrofilik. Dan ada bagian ekor yang berupa lipid atau lemak ya. Nah, nanti yang sifatnya itu adalah hidrofobik atau tidak suka air. Atau suka air. Karena tadi membran sel itu mengatur keluar masuk zat, maka nanti ada transport zat melalui membran ya. Dimana nanti transport zat ini kita pecah ya, ada transport aktif yang kita artinya memiliki energi. Nanti ada juga transport pasif ya, yang tidak memerlukan energi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, yang mana yang lebih menguntungkan sel? Jelas ya, transport yang pasif. Kenapa? Karena sel akan lebih hemat energi ya. Energi yang kita maksud itu berupa ATP atau adenosin trifosfat. Oke, yang pertama yang aktif itu meliputi ada yang kita sebut sebagai pompa ion ya, ada kotransport, ada endositosis ya, dan eksositosis. Sementara yang pasif itu meliputi difusi, ada osmosis, dan difusi terfasilitasi. Baiklah, sekian dulu materi pertemuan kita hari ini. Akhir kata Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk santri-santri kita yang luar biasa.